Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul ingatan dan berpikir pada mata kuliah psikologi dasar yang diampu oleh Ibu Julianita Siregar. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada slide pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu proses-proses ingatan. Proses ingatan adalah tahapan informasi masuk ke dalam otak sehingga bisa digunakan kembali. Proses tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu encoding. Encoding adalah proses memahami dan menerima informasi melalui panca indera. Dan yang kedua ada storage. Storage ialah proses menyimpan informasi di dalam otak. Lalu yang ketiga ada retrieval. Retrieval adalah proses pengambilan kembali informasi saat dibutuhkan. Jadi, ingatan membantu kita menerima, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam proses belajar. Masuk kepada jenis-jenis ingatan. Jadi, jenis-jenis ingatan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah ingatan sensorik, dan yang kedua adalah ingatan jangka pendek, dan yang ketiga adalah ingatan jangka panjang. Ingatan sensorik yaitu yang menyimpan informasi singkat melalui panca indera. Ingatan jangka pendek ialah ingatan yang menyimpan informasi dalam hitungan detik sampai menit. Dan yang terakhir yaitu ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang ialah ingatan yang menyimpan informasi dalam jangka panjang, yaitu bisa dalam seumur hidup. Semakin sering informasi diulang, semakin besar juga kemungkinan informasi masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai berpikir, yaitu proses mental yang melibatkan pengolahan informasi, pembentukan konsep, penalaran, dan pemecahan masalah. Berpikir memungkinkan manusia memahami dunia, mengambil keputusan, dan menyelesaikan persoalan hidup. Dalam psikologi, berpikir dianggap sebagai aktivitas kognitif yang tingkatannya tinggi, berkaitan erat dengan ingatan, persepsi, dan bahasa. Berpikir memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu berpikir secara konkret, yaitu berpikir berdasarkan hal-hal yang nyata dan dapat diamati secara langsung. Contohnya menghitung jumlah mahasiswa di dalam kelas, juga menghitung buah yang ada di atas meja mungkin. Selanjutnya berpikir abstrak, yaitu berpikir menggunakan konsep atau ide yang tidak dapat dilihat secara langsung. Contohnya memahami konsep keadilan, keimanan, atau tanggung jawab. Selanjutnya berpikir secara logis, yaitu berpikir secara sistematis dan masuk akal sesuai aturan logika. Contohnya menarik kesimpulan dari suatu peristiwa berdasarkan sebab atau akibatnya. Selanjutnya berpikir kreatif, yaitu kemampuan menghasilkan ide baru atau solusi yang unik. Contohnya menciptakan metode belajar yang lebih menarik. Yang terakhir yaitu ada berpikir kritis, yaitu kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menilai informasi secara objektif. Contohnya menilai kebenaran berita sebelum menyebarkannya di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Udina. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu tentang hubungan ingatan dan berpikir. Jadi teman-teman, ingatan dan berpikir itu hubungan yang sangat erat. Ingatan itu tugasnya menyimpan informasi dan pengalaman yang pernah kita alami, seperti materi pelajaran, pengalaman hidup, atau kejadian tertentu. Nah, berpikir itu menggunakan informasi yang sudah kita simpan tadi. Untuk apa? Untuk memahami sesuatu, mengambil keputusan, atau menyelesaikan masalah. Kalau kita tidak punya ingatan, kita tidak punya bahan untuk berpikir. Sebaliknya juga, kalau kita punya ingatan tapi kita tidak digunakan untuk berpikir, ya percuma. Jadi, ingatan dan berpikir itu saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat belajar dan mengambil keputusan.
Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa ingatan dan berpikir itu adalah proses mental yang sangat penting dalam psikologi dasar. Ingatan membantu kita menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi. Sedangkan berpikir membantu kita mengolah informasi tersebut untuk memahami, menilai, dan memecahkan masalah. Keduanya saling berkaitan terutama dalam proses belajar dan saat kita mengambil keputusan. Kalau ingatan kita baik dan kita mampu berpikir dengan optimal, maka kita dapat memahami pelajaran dan menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.